Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, muncul satu sosok di hadapan Kombang Hitam. Apakah dia yang selama ini selalu mengganggu Kombang Hitam? Yuk kita pastikan jawabannya bersama di video kali ini. Seketika itu, Kombang Hitam terjungkal sambil berteriak keras. Waduh! Bruk! Tubuh Kombang Hitam berguling-guling di tanah. Selain tubuhnya seperti mendapat sudukan 3 ekor banteng, juga kakinya seperti dihantam dengan batang kayu yang amat keras. Sakitnya bukan main, tapi Kombang Hitam segera menarik napas untuk mengurangi rasa sakitnya. Kalau bukan Kombang Hitam, pasti mata kaki itu sudah pecah. Setidaknya akan memar-membiru atau bengkak. Boleh juga mainanmu. Geram Kombang Hitam masih penasaran. Ia bersiap menyerang kembali. Kali ini, tangannya mengembang lebar dengan satu kaki terlipat depan. Mirip seekor Raja Wali hendak menerjang lawannya. Perempuan itu masih diam tak bergerak. Namun ketika Kombang Hitam melancarkan pukulan jarak jauhnya yang tingkat menengah, tiba-tiba tubuhnya sendiri yang terpental ke belakang dan membentur batang pohon besar. Matanya mendelik, mulutnya menganga. Untung saja pedangnya tidak patah akibat benturan kuat itu. Kulit pohon itu terkelupas dan sedikit koyak. Itu pertanda benturan tubuh Kombang Hitam begitu kerasnya hingga membuat kulit pohon koyak. Untung saja Kombang Hitam mempunyai kekuatan yang cukup besar sehingga tubuhnya tidak lecet dan tulangnya tidak ada yang patah. Dan tenaga dalamku dikembalikan begitu saja tanpa ada gerakan sedikit pun, pikir Kombang Hitam dengan terheran-heran. Rupanya ia masih penasaran. Ia segera bangkit dan menggeram. Kini sekujur tubuhnya mengeras hingga semua otot tubuhnya bagai bertonjolan lebih jelas lagi. Tangannya mengembang, dengan kedua telapak tangan mengeraskan jemari bagai cakar Garuda yang kokoh. Wajah bengisnya pun semakin terlihat jelas, amat menyeramkan bagi orang lain. Terimalah cakar kumbang mesraku ini, jahanam. Kedua telapak tangan dengan jari-jari yang mengeras itu mulai mengepulkan asap. Ujung-ujung jarinya membara bagaikan besi terpanggang api. Jelas akan hangus jika benda apapun yang tersentuh jemari cakar kumbang mesra itu. Kombang Hitam menggerakkan tangannya dengan cepat dan kuat. Dihantamkan dulu pada batang pohon besar. Krak, krak, krak. Di balik pohon tempatnya bersembunyi, Suto membelalakan mata melihat pohon yang terkena cakaran Kombang Hitam itu hangus di beberapa tempat, membekas hitam dan masih mengepulkan asap. Memang di hati Suto ada perasaan ngeri, tapi hatinya berkata, hebat sekali ilmunya. Tapi suatu saat aku harus bisa menandingi ilmu seperti itu. Kombang Hitam menggeram, matanya tertuju pada perempuan tersebut. Lalu katanya, lihat pohon itu. Tidakkah kau sayang pada tubuhmu mulus itu jika sampai terkena cakar kumbang mesraku ini, ha? Perempuan itu hanya tersenyum tipis lalu menjawab, gantilah namanya menjadi jurus cakar bebek, karena pohon itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Perempuan itu meniupkan napasnya dengan pelan.
tapi membuat rambut Kombang Hitam tersingkap ke belakang bagi dihembus angin kencang. Ia segera menatap ke arah pohon yang tadi habis dicakarnya 3 kali itu, dan matanya menjadi terbelalak kaget karena bekas hitam yang mengepulkan asap pada batang pohon itu sudah tidak ada, lenyap sama sekali tanpa bekas sedikit pun. Keadaan pohon menjadi utuh seperti sedia kala. Terperanjat lagi Kombang Hitam begitu mengetahui ujung-ujung jarinya tadi merah membara itu sekarang dalam keadaan padam, bahkan mengandung bintik-bintik putih seperti busa. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata busa-busa salju. Gila, sentak hati Kombang Hitam. Dia bisa memadamkan bara panas dari ilmu cakar kumbang mesraku. Bahkan bisa membuatnya menjadi dingin membeku. Setan mana perempuan ini sebenarnya? Kombang Hitam masih membelalakan mata dengan rasa heran dan kagum. Ia mengusap-usapkan jemarinya ke baju sambil memandang tajam pada perempuan berjubah ungu itu. Hati Kombang Hitam kembali berkata-kata, kalau ku lanjutkan, matilah aku. Perempuan ini ternyata berilmu tinggi. Dia bukan tandinganku. Pedangku pun tak akan mampu melawan. Mulai ciut nyali Kombang Hitam, mulai gentar hatinya, dan ia pun bertanya, siapa dirimu sebenarnya? Jadi, kau belum pernah berhadapan dengan bidadari Jalang? Terperanjat wajah Kombang Hitam seketika itu, matanya melebar tegang dan ia menggumam jelas. Bidadari Jalang? Ya, itulah aku. Jawab perempuan berjubah ungu, tegas dalam senyum yang angkuh. Wajah keras dan bengis itu menjadi lunak. Mulai ada keraguan di wajah itu. Kombang Hitam mundur 1 langkah begitu mengetahui perempuan cantik itu adalah Bidadari Jalang. Nama itu sangat dikenal di rimba persilatan. Bukan hanya dikenal banyak orang, melainkan menjadi tokoh yang disegani dan ditakuti oleh beberapa kalangan persilatan. Pantas, tenaga dalamnya begitu hebat dan sentilan jarinya seberat itu, pikir Kombang Hitam saat itu. Lalu pikirannya melayang pada kisah berdarah di pantai Muara Tungkai. Ia hanya mendengar kisah itu di mana Bidadari Jalang mengalahkan pendekar-pendekar dari dataran Tibet yang hendak memporak-porandakan tanah Jawa. Padahal 3 pendekar itu terkenal sakti dan berilmu tinggi-tinggi. Jika 3 pendekar Tibet saja bisa dikalahkan oleh Bidadari Jalang, apalagi dirinya sendiri. Berpikir juga Kombang Hitam ingin menghadapi Bidadari Jalang. Ia tahu perempuan itu dikenal pula sebagai bidadari yang bisa kejam, bisa pula romantis. Dan kalau kekejamannya tiba, tak pernah mengenal kata ampun dan hidup. Pasti lawannya dibuat hancur tanpa bisa dimakamkan jenazahnya. Kau sudah menjadi patung, Kombang Hitam? Sindir Bidadari Jalang. Kombang Hitam segera melepaskan diri dari renungannya. Aku heran padamu, Bidadari Jalang. Aku tidak punya urusan denganmu. Mengapa kamu mengusik urusan pribadiku? Bukankah kau ingin membunuh anak ini? Ya, karena dia keturunan Ronggo Wiseso. Aku punya dendam pribadi dengan Ronggo Wiseso dan harus bunuh anak itu. Nah, itu berarti kau punya urusan denganku. Mengapa begitu, Bidadari Jalang? Karena aku menghendaki anak ini tetap hidup, jawabnya dengan kalem. Senyum pun kembali mekar, manis tamun angkuh. Bingung juga ketua begal utara itu. Untuk merebut Suto jelas sesuatu yang tak mungkin. Bisa-bisa nyawanya melayang tanpa arah yang pasti. Bisakah Kombang Hitam merebut kembali Suto dari Bidadari Jalang? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.